Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Berjumpa kembali di Resapi GKJ Margoyudan. Pada pagi hari ini, doa serta harapan saya Bapak Ibu dan Saudara selalu sehat, penuh dengan sukacita. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati di dalam doa. Bapa yang di surga yang mulia, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur pagi ini Bapa telah perkenankan kami bangun pagi. Tuhan, sebelum kami menjalani kehidupan, kami rindu untuk menerima pengajaran-Mu melalui firman yang sebentar lagi akan kami baca dan kami renungkan. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh mengerti serta memahami maksud firman-firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Keluaran 3 ayat 9 hingga 12. Dilanjutkan Keluaran pasal 4 ayat 1 hingga 17. Namun saya akan membacakan dari Keluaran 3 ayat 9 hingga 12. Silakan Bapak Ibu nanti membaca sendiri-sendiri di rumah. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di setiap kehidupannya. Haleluya. Tema pagi ini adalah kekurangan dan keterbatasan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setiap kita adalah diciptakan oleh Allah serupa dan segambar dengan Dia. Artinya bahwa kita diciptakan berbeda dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Ya, karena kitalah yang dibekali dengan akal budi. Allah menciptakan manusia dengan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bahwa kita diciptakan berbeda-beda satu dengan yang lainnya, dengan maksud untuk bisa saling mengisi dan melengkapi satu dengan yang lainnya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kita pun juga mempunyai kekurangan dan dengan segala keterbatasan. Namun Tuhan tidak ingin kita menjadi lemah dan merasa tidak berdaya, yang kemudian akhirnya membebani pikiran kita dan menyebabkan fokus kita kepada Tuhan jadi hilang. Sehingga akhirnya pikiran-pikiran inilah yang membatasi percaya kita akan mukjizat, akan kuasa Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Musa ketika diminta Tuhan memimpin bangsa Israel yang pada saat
itu masih di masa perbudakan dan mengalami penindasan yang amat sangat dari orang-orang Mesir. Namun apa jawab Musa kepada Tuhan? Yang pertama, Musa menjawab, "Siapakah aku ini?" Ya, ini menunjukkan bahwa Musa merasa bukan siapa-siapa. Musa hanya manusia biasa yang tidak mempunyai kelebihan. Kemudian yang kedua, Musa menjawab Tuhan pula, "Bagaimana kalau nanti mereka tidak percaya?" Ini pula menunjukkan bahwa Musa masih meragukan perintah Tuhan. Belum dijalani, Musa sudah merasa tidak bisa. Kemudian yang ketiga, Musa masih saja menjawab Tuhan, Tuhan, aku tidak pandai bicara." Nah, yang ketiga ini pula menunjukkan kepada kekurangan dan keterbatasan. Musa berdalih dan berdalih. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Ketika ada sesuatu hal yang menyangkut panggilan Tuhan, apakah itu menjadi pelayan Tuhan, menjadi majelis, menjadi panitia, ataupun yang lain-lainnya, kita melakukan seperti apa yang dikatakan Musa, berdalih dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Izinkan Tuhan menguasai hati kita dan pikiran kita yang dapat menembus segala akal dari pikiran kita. Tuhan sudah menyatakan dan berfirman, tertulis di kitab Keluaran 4 ayat 12. "Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Benar, memang kita ini terbatas. Namun Tuhan kita tidak bisa dibatasi oleh apapun. Mari isi pikiran kita dengan firman Tuhan yang hidup, maka kekurangan dan keterbatasan kita akan digantikan hal-hal yang besar yang tidak pernah akan kita duga. Tetaplah teguh di dalam iman dan setia kepadanya. Tuhan memberkati.